Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang sampai saat ini tetap beribadah di rumah karena pandemi COVID-19. Pada minggu pertama sesudah Trinitatis ini, terimalah salam dari kami seluruh parhalado. Selamat hari Minggu Horas Madihita Saluhutna. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah kita dengan berdoa. Dalam hati kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi bersama dari buku ND nomor 10 ayat yang pertama dan kedua, Hupuji Hupasangapho. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus. Dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 4, muliakan Allah Bapa.
Jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang terambil dari hukum Taurat yang ke-8 beserta maksudnya. Hukum Taurat yang ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut dan kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita sendiri. Kita harus bantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi bersama dari buku ND nomor 424 ayat 1 dan 2, Suarane Tondi. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan hati dan pikiran kita untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Menyambut pengampunan dosa kita, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kembali kita bernyanyi bersama dari buku ND nomor 437 ayat 1 dan 3, Tung Namuba Rohaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan. Epistel kebaktian kita pada minggu ini tertulis dalam Amsal 22 ayat 22 sampai 29. Marilah kita membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, dan jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan 2, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat Minggu 14 Juni tahun 2020. Majelis Jemaat HKBP Ujung Menteng menyambut dengan sukacita dan mengucapkan selamat hari Minggu, Horasma Dihita Saluhutna. Angka Rumawi yang pertama, anak lahir. Yang pertama, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak, Martua Naik Marolop Sitorus, Ibu Juniasa Delpia Borogultom, lahir hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2020 di Rumah Sakit Resti Ibu dan Anak dari wilayah 6. Yang kedua, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak T. Sianturi Boru Lumban Tobing, lahir hari Senin tanggal 8 Juni 2020 di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk dari wilayah 6. Yang ketiga, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga A. Siahaan Boru Sihombing, lahir hari Senin tanggal 8 Juni 2020 di Rumah Sakit Mitra Bekasi Timur dari wilayah 2. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut serta orang tuanya. Angka Rumawi yang kedua, periodisasi. Rapat periodisasi pengurus HKBP Ujung Menteng. Melalui warta jemaat ini, kami mengundang seluruh Palharado HKBP Ujung Menteng untuk dapat menghadiri rapat periodisasi pengurus HKBP Resort Ujung Menteng tahun 2020-2024 yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 pukul 18.00 WIB, tempat Gedung Serbaguna. Periodisasi Persekutuan Perempuan Huria atau Seksi Perempuan HKBP Resort Ujung Menteng. Sesuai dengan program kerja Huria akan diadakan periode kepengurusan Persekutuan Perempuan Huria atau Seksi Perempuan tahun 2020-2024. Hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 pukul 13.00 WIB bertempat di Gedung Serbaguna.
Peserta yang diundang sebagai berikut. A. Mewakili perempuan setiap wilayah 3 sampai 5 orang. B. Anggota pengurus perempuan. C. Anggota persekutuan Inahana. D. Anggota persekutuan Ina Esther. Angka rumawi yang ketiga, ulang tahun. Kami ucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini, tanggal 8 Juni sampai dengan 14 Juni 2020. Firman Tuhan, Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Angka rumawi yang keempat, keuangan. Persembahan dan ucapan syukur minggu ini sebesar Rp24.424.000. Rincian terlampir di lembaran warta. Demikian warta jemaat di gereja kita minggu ini. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali bernyanyi bersama dari buku ND nomor 492, ayat 1, Namora Tutu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu pertama sesudah Trinitatis diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Kami bacakan untuk kita. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan denganku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya
tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia berkata dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada barang-barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak dan ibu-ibu saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam tugas pelayanannya, dalam tugas pengajarannya, Yesus menyampaikan segala pengajarannya dengan berbagai metode. Dia kadang menceritakan tentang kerajaan Allah kepada dengan perumpamaan, atau kadang juga dia menyampaikan pengajarannya melalui khotbah dan juga melalui tanda-tanda mujizat, dengan tujuan supaya orang yang mengikut dia dapat memahaminya, supaya pendengar dengan mudah tanggap dan memahami, dapat bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan maksud Yesus, mempermudah pemahaman pendengarnya. Dalam perikop ini Yesus menyampaikannya melalui perumpamaan. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara kekasih, adalah merupakan kebiasaan seseorang dalam permasalahan yang dihadapi berkeinginan supaya masalah yang dihadapinya dapat diselesaikan sesuai dengan kepentingan dirinya sendiri. Demikian juga yang terjadi terhadap seseorang yang ada dalam perikop yang telah kami bacakan tadi, di mana ia mempunyai permasalahan dengan saudaranya tentang pembagian warisan yang dia rasakan tidak adil dan tidak sesuai dengan kehendaknya. Pembagian warisan itu dirasakan oleh seseorang yang datang kepada Yesus supaya Yesus menentukan dan supaya Yesus berbicara kepada saudaranya itu, supaya saudaranya memberikan bagian-bagian yang pantas untuk dirinya sendiri sesuai dengan keinginannya. Dia mau memohon kepada Yesus supaya Yesus berbicara dan bertindak kepada saudaranya itu, supaya Yesus menentukan bagian daripada saudaranya yang datang kepada Yesus. Yesus mengetahui bahwa motivasi orang yang datang kepadanya adalah supaya Yesus berpihak kepada dirinya sendiri
dan supaya Yesus memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri, bukan supaya adil, tetapi supaya kepentingan diri sendirilah yang akan dilakukan oleh Yesus. Saudara kekasih, Yesus menolak permintaannya itu, karena tujuan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk sebagai hakim, dan juga bukan menjadi pengantara bagi seseorang yang datang untuk meminta warisan itu kepada Yesus, tetapi adalah untuk memuji dan juga untuk menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa, bukan sekedar untuk kepentingan daripada seseorang yang datang kepada Yesus, tetapi adalah untuk kepentingan semua umat manusia. Yesus mengajarkan kepada orang banyak supaya berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan dan kerakusan. Berjaga-jagalah kepada ketamakan dan kerakusan. Seseorang kekasih, ketamakan dan kerakusan ini dilihat oleh Yesus ada dalam diri seseorang yang datang kepadanya, di mana dia mementingkan harta warisan itu supaya diberikan ataupun dipaksakan oleh Yesus, saudaranya itu memberikan kepada dia sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan dirinya sendiri. Ketamakan dan kerakusan ini sudah merupakan kebiasaan lama dalam kehidupan manusia. Ketamakan dan kerakusan ini adalah sudah merupakan kebiasaan lama bagi manusia, termasuk pada zaman Adam dan Eva, di mana Hawa dan Adam melanggar perintah Tuhan untuk tidak memakan buah yang telah dilarang oleh Tuhan, tetapi karena mereka rakus, karena mereka tamak, mereka tidak peduli dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan demi kepentingan dan kepuasan kesenangan hati mereka. Juga di dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, ketamakan dan kerakusan ini adalah merupakan perilaku bagi mereka selama dalam perjalanan. Walaupun Tuhan telah berkata, jangan mengambil lebih daripada kebutuhan, ambillah sesuai dengan kebutuhan hari ini, jangan pikirkan untuk besok dan hari akan datang. Jangan tamak dan jangan rakus. Tetapi sebagian daripada mereka tidak peduli dengan larangan daripada Musa. Mereka mengambil sebanyak-banyaknya dan membawanya ke rumah dengan harapan untuk menjadi makanan mereka untuk sarapan pagi. Tetapi besoknya makanan itu telah menjadi busuk dan tidak berarti lagi. Hal seperti ini bisa terjadi sering dalam acara-acara adat Batak, di mana para ibu-ibu sangat suka untuk membawa sebagian daripada makanan yang ada ke rumahnya, tanpa peduli apakah yang punya pesta akan dipermalukan apabila makanan itu kurang dari apa yang seharusnya. Hal ini juga perlu diperbaiki supaya jangan busuk dan supaya tidak berguna lagi, karena terkadang walaupun sampai di rumah tidak dimakan, bahkan dibuang dan diberikan kepada ternak. Bapak-bapak dan ibu-ibu, seseorang kekasih, berjaga-jagalah dan waspadalah. Berjaga-jagalah dan waspadalah. Menekankan supaya kita umat manusia berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamakan dan kerakusan dengan cara supaya kita menjaga hati kita, sehingga sikap
tamak, tidak merasuk hati dan tidak menguasai diri kita. Perlu dijaga hati kita supaya tidak terpikir dan supaya tidak mau untuk dirasuk oleh keinginan-keinginan itu, sehingga bertindak melakukan tanpa menguasai diri. Bukan berarti bahwa kekayaan materi adalah sesuatu yang jahat. Tidak ada yang salah dengan kekayaan, namun sikap hati orang yang mencintai kekayaan lebih dari mengasihi Allah, sikap hati orang yang mencintai kekayaan lebih dari mengasihi Allah adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Karena kebahagiaan tidak bergantung pada kepemilikan atas kekayaan yang melimpah, tetapi hati bersama Tuhan, di sanalah kebahagiaan itu. Semua orang pasti menginginkan kaya. Semua orang pasti menginginkan berkecukupan. Berarti memiliki uang, memiliki harta yang melimpah. Tapi sayang, banyak orang telah menempuh jalan yang salah untuk mewujudkan keinginan menjadi orang kaya. Banyak orang yang menempuh jalan yang salah untuk mewujudkan kepentingan menjadi orang kaya. Di negara kita juga sering terjadi di negara kita orang yang berlomba-lomba menimbun kekayaan dan memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang melanggar hukum. Kita ketahui ada yang korupsi, manipulasi pajak, sampai membobol bank, penipuan, mulai dari cara-cara yang kasar, merampok, sampai dengan cara-cara yang halus, dengan cara mencairkan deposito dengan cara yang salah, dan menarik tabungan untuk memalsukan tanda tangan dan sebagainya. Itu dapat kita lihat dalam perkembangan zaman akhir-akhir ini, karena keinginan untuk mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya, orang tidak peduli melakukan kejahatan, merampas dengan kasar maupun dengan halus. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara kekasih, dalam hal inilah perumpamaan yang ada dalam perikop yang telah kita bacakan tadi dari ayat 16 sampai 21, di mana seperti orang kaya yang bodoh di dalam perumpamaan ini. Perumpamaan orang kaya yang bodoh. Kenapa disebut dia orang kaya yang bodoh? Karena dia beranggapan bahwa segala sesuatu yang ada padanya itu adalah miliknya, bukan milik Tuhan. Segala sesuatu yang ada padanya hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk sebagian bagi orang lain dan juga untuk Tuhan. Padahal sewaktu-waktu Tuhan bisa mengambil semua yang ada, yang dia banggakan, dan kekayaan-kekayaan yang ada dalam dirinya. Tuhan bisa mengambil semuanya. Kalau kita ingat dengan peristiwa tsunami, kekayaan-kekayaan orang yang berlimpah bisa hilang seketika. Kulkas, mobil, harta-harta yang lain hancur karena tsunami. Sehingga yang dikumpulkan berpuluh-puluh tahun bisa hilang seketika. Demikian juga apabila ada banjir bandang, bisa hancur rumah dan segalanya. Juga di dalam banjir yang kita alami selama ini,
dapat kita rasakan banyak orang yang hilang harta-hartanya karena bencana alam yang ada. Berarti dengan seketika yang dikumpulkan manusia itu bisa hancur. Karena harta yang ada dalam diri manusia itu bukan sebenarnya untuk dirinya sendiri, tetapi itu adalah milik Tuhan dan dipergunakan untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi orang yang kaya, yang bodoh itu, kesenangan, kebahagiaan adalah di atas segala-galanya. Semuanya sudah terpenuhi. Semuanya sudah terpenuhi, tidak ada lagi yang kurang. Harta dan kekayaannya, dia menjamin sampai 7 keturunan pun hartaku ini sudah cukup untuk diriku. Tidak cukup lagi lumbung ini, akan kubangun lumbung yang begitu besar sehingga bisa menjadi tempat harta-hartaku. Hai jiwaku, bersenang-senanglah karena semua harta sudah cukup untuk dirimu sendiri, tidak ada lagi yang kurang. Demikian perasaan daripada orang kaya itu. Setelah dia mengumpulkan semuanya, setelah semuanya dapat dia miliki, dia merasakan tidak ada lagi yang kurang. Hai jiwaku, bergembiralah, bersukacitalah, karena semuanya telah tersedia untukmu. Tidak ada lagi yang kurang. Dapat kita lihat dari pernyataan daripada orang kaya yang bodoh itu, bahwa dengan hartanya dia merasa hidupnya terjamin. Dengan uangnya yang ada di deposito, dia merasakan bahwa aku akan hidup puluhan tahun, sudah cukup miliaran rupiah untuk menjadi masa depanku. Dia tidak menyadari bahwa hidupnya adalah sementara. Dia tidak menyadari bahwa waktunya untuk hidup dia tidak ketahui, karena mungkin besok, mungkin lusa dia akan meninggalkan kekayaannya itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu seseorang kekasih, jangan kita merasa terjamin kalaupun ada nilai kekayaan kita. Jangan kita merasakan bahwa itu menjadi jaminan hidup kita, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam diri kita besok. Karena bisa segala sesuatunya itu akan hilang dengan seketika, akan hancur dengan seketika. Karena itu adalah bukan milik kita, tetapi itu adalah titipan Tuhan untuk diri kita sendiri. Hendaknya kita gunakan dengan benar. Bapak-bapak dan ibu-ibu seseorang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah kita untuk menggunakan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita? Bagaimanakah kita memanfaatkan kekayaan yang kita miliki? Apakah kekayaan yang kita miliki itu menutup mata kita, menutup rohani kita, sehingga kita tidak tahu untuk memuliakan nama Tuhan dengan harta yang telah diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita tidak membuka hati kita bagi orang yang miskin, sehingga kita tidak membuka mata kita, hati kita untuk orang yang membutuhkan bantuan dari kita, menutup mata hati kita dari berkat Tuhan yang telah kita terima, sehingga kita tidak mensyukuri dan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan sebagai wujud daripada kasih Tuhan kepada kita, sehingga kita juga mengasihi orang lain, dapat berbuat baik selagi kita masih hidup di dunia ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu seseorang kekasih, janganlah kita tamak dan rakus dengan kekayaan, tetapi hendaknya kita mensyukuri berkat Tuhan yang diberikan kepada kita, dan juga kita membantu orang lain dengan apa yang kita miliki, sehingga nama Tuhan semakin mulia melalui harta, melalui kekayaan yang kita miliki, dapat meringankan beban orang lain yang bergumul karena
kemiskinan dan karena penderitaan, tetapi hendaknya kita berbuat selagi hari masih siang, selagi kita masih hidup di dunia ini. Karena hidup kita adalah sementara, selagi kita hidup di dunia ini, marilah kita bekerja keras. Dan hasil kerja keras kita itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita gunakan untuk menolong orang lain, peduli kepada orang lain, dan juga untuk memuliakan Tuhan melalui karya-karya kita dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi sukacita bagi kita dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya kita memohon kepada Tuhan selalu supaya hati kita dijaga oleh Roh Tuhan, supaya hati kita tidak terjebak dengan keinginan-keinginan dunia ini, tetapi supaya hati kita terbuka untuk menolong, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dari kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar. Engkau mengajarkan kami Tuhan, supaya apa yang Engkau berikan kepada kami itu bukan hanya milik kami sendiri, tetapi itu adalah milik Tuhan. Engkau menitipkan kesehatan, menitipkan segalanya kepada kami Tuhan, supaya yang Engkau titipkan itu dapat tersalur kepada orang lain, sehingga nama-Mu Tuhan makin mulia melalui perbuatan kami, melalui kasih sayang kami kepada sesama kami Tuhan, sehingga melalui kami tersalur berkat-Mu Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Sertailah kami Tuhan, sertailah seluruh jemaat-Mu, supaya seluruh jemaat-Mu Tuhan menyadari bahwa hidupnya itu adalah pengaturan Tuhan. Segala apa yang ada bagi diri mereka Tuhan, itu adalah berkat-Mu Tuhan. Dan supaya mereka gunakan untuk menolong, membantu saluran berkat bagi orang lain, selagi dia masih hidup Tuhan, Engkau pakai menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sertailah kami Tuhan dalam segala kegiatan kami. Sertailah kami Tuhan dalam menghadapi kondisi yang ada di negara kami ini Tuhan, sehingga kami selalu pasrah dan berdoa bergantung hanya kepada diri-Mu saja. Jagalah kami melalui Roh Kudus, supaya kami terhindar dari ketamakan dan kerakusan, tetapi supaya kami mensyukuri berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sesaudara kekasih, sambil mengumpulkan persembahan, kita puji Tuhan dengan buku ND nomor 716 ayat 1. Oh
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagai daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Everybody say I am not forgotten.
Nah